Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Profesor Dr. Novianti Jafri SPDI MPD tentang kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai, bersahabat dan sejahtera lahir dan batin secara bersama-sama. Perkenalkan, saya Neha Asela Mamonto dengan NIM 4134230009 dari Statistika kelas B. Menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya, perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruh di dunia. Pada saat Islam sibuk dengan merespon konstelasi perpolitikan yang rumit itu, di barat mulai tumbuh kesadaran untuk menaruh perhatian lebih terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, umat Islam tidak hanya berdiam diri melihat kegemilangan dunia barat, tetapi membuat pola perubahan kiblat pengetahuan dari yang sebelumnya berkiblat kepada peradaban Yunani menjadi berkiblat kepada peradaban barat. Masa ini disebut dengan periode modern dari 1800 Masehi hingga sekarang. Dinamika peradaban Islam dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, budaya, dan agama yang melekat di dalamnya. Peradaban Islam pada masa awal atau klasik pertengahan sampai modern memiliki nuansa atau dimensi peradaban yang berbeda satu sama lain. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Masa peradaban Islam di Spanyol sekaligus merupakan masa transisi dari kemajuan peradaban di Eropa sampai kemudian mundurnya Islam di Spanyol. Kehancuran peradaban Islam di Spanyol menandai berhentinya kemajuan peradaban Islam. Faktor yang menyebabkan kehancuran Islam di Spanyol yaitu adanya konflik penguasa Islam dengan penguasa Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu. Optimalisasi potensi akal merupakan salah satu kunci yang memungkinkan Islam memberikan kontribusinya bagi peradaban dunia. Kedua potensi itu bisa dimiliki oleh seseorang dalam kadar yang seimbang. Namun dapat pula salah satu potensi lebih berkembang daripada lainnya. Orang yang sangat berkembang potensi akalnya sangat senang menggunakan akalnya itu untuk memecahkan sesuatu. Orang demikian ini lebih senang melakukan olah rasio daripada olah rasa dalam pencarian kebenaran sejati dan sangat berbakat menjadi pemikir atau filosof. Kontribusi Islam terhadap peradaban barat. Yang pertama, penyebaran pengetahuan dan tulisan klasik Yunani dan Romawi pada abad pertengahan. Ketika Eropa berada di abad ke-8, dunia Islam mengalami masa keemasan peradaban dan pengetahuan. Yang kedua, kemajuan dalam sains dan matematika. Sarjana Muslim membuat kontribusi besar di bidang sains dan matematika. Yang ketiga, pengembangan sistem pemeliharaan saat itu. Para ahli medis Islam mengembangkan sistem medis yang canggih termasuk vaksinasi dan pembedahan. Yang keempat, seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni dan arsitektur barat. Yang kelima, filsafat dan teologi filsuf. Islam mempengaruhi perkembangan filsafat barat terutama pada abad pertengahan. Kesimpulannya, ajaran Islam menyebar ke seluruh dunia selama berabad-abad, dengan sendirinya meninggalkan tinta emas dan toleransi positif berupa ilmu pengetahuan kepada peradaban dunia. Peradaban Islam dapat berkembang pada masa kini, sebagian berkat kerja keras pada ilmuwan dan peneliti. Mereka merupakan pelopor lahirnya peradaban di dunia. Di Barat, Islam berperan penting sebagai pemberi perkembangan peradabannya di dunia, meskipun Barat kini telah menjadi simbol kemajuan peradaban dunia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.